Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. Welcome to English with me, grade 9, with Miss Oktin Widayanti. What will we learn? Apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn to use sentences in the passive voice to describe object. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan kalimat dalam passive voice untuk mendeskripsikan atau untuk menggambarkan sebuah objek. What is passive voice? Apakah itu passive voice? Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice itu adalah subjek kalimat yang tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawalan di, seperti disapu, dibaca, dimakan, dan sebagainya. Perlu diingat, umumnya kalimat aktif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs. Apa itu transitive verbs? Adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti bring, membawa, buy, membeli, write, menulis, make, membuat, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs atau kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti sit, duduk, cry, menangis, arrive, datang, lie, berbohong, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Why do we use passive voice? Mengapa kita menggunakan passive voice? Ada 3 di sini ya. Because the first, we don't talk about who did the action. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. For example, the front door was left open all night. Pintu depan terbuka sepanjang malam. Dan kita tidak tahu siapa yang membuka pintu tersebut. Okay, the second, the object is more important or interesting than the subject. Objeknya itu lebih penting daripada subjeknya. For example, beautiful painting have been displayed. Lukisan yang indah itu telah dipajang. Jadi kita lebih mementingkan beautiful painting-nya, ya, lukisan yang indah itu. And the third, yang ketiga, we don't know who did the action. Kita tidak tahu siapa yang melakukan kegiatan tersebut. For example, every year hundreds of motorcycles are stolen in this city. Setiap tahun ratusan sepeda motor telah dicuri di kota ini. And we don't know, ya, dan kita tidak tahu siapa mereka, siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut. Sebelum kita membahas tentang passive voice, saya akan memberikan atau menerangkan tentang verbs, ya. Verbs, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Mengapa saya perlu menerangkan hal tersebut?
Karena nanti dalam passive voice yang kita gunakan adalah verb ketiga atau past participle. Sehingga kalian perlu mengetahui perubahan-perubahannya dari verb pertama atau verb base dalam bentuk present, verb kedua atau verb dalam bentuk past, dan verb ketiga atau past participle yang nanti akan kita gunakan dalam passive voice. Oke. Dan verbs itu sendiri, kata kerja itu sendiri ada dua, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Kita bahas yang regular verbs dulu ya. Regular verbs adalah kata kerja yang perubahannya teratur. Mengapa teratur? Karena kita lihat di sini, itu bentuk verb kedua dan verb ketiganya hanya menambahkan D atau ED saja, sehingga dikatakan perubahannya teratur. For example di sini ya, verb pertama dari serve, melayani. Bentuk verb keduanya atau bentuk pastnya adalah served, ya sudah melayani. Dan bentuk ketiganya, ya verb ketiganya adalah served, sama ya hanya menambahkan D saja, tapi di sini artinya dilayani. Oke, next wrap. Ya, kata kerja pertama, verb pertama wraps, membungkus. Berubah verb keduanya, tinggal menambahkan ed saja menjadi wrapped, ya, sudah membungkus, sudah dibungkus. Kemudian verb ketiganya berubah menjadi wrapped juga ya, yang artinya dibungkus. Kemudian steam atau mengukus, verb pertama. Verb keduanya tinggal menambahkan ed saja, berubah menjadi steamed, ya. Artinya sudah mengukus. Dan verb ketiganya berubah menjadi steamed, ya, tinggal menambahkan ed saja, tapi artinya di sini dikukus. Kemudian cook, memasak, verb pertamanya. Verb keduanya tinggal menambahkan ed saja, cooked, ya, artinya sudah memasak. Dan verb ketiganya berubah menjadi cooked, ya. Tinggal menambahkan ed saja, tetapi artinya di sini adalah dimasak. Kemudian shape, membentuk, verb pertamanya. Verb keduanya tinggal menambahkan d saja, berubah menjadi shaped, ya, yang artinya sudah membentuk atau sudah dibentuk. Dan verb ketiganya berubah menjadi shaped, menambahkan D saja ya, tapi artinya di sini adalah dibentuk. Nah, ini adalah regular verbs. And then yang kedua adalah irregular verbs. Kata kerja yang perubahannya tidak teratur. Mengapa tidak teratur? Karena dalam verb kedua dan verb ketiganya itu mengalami perubahan yang harus dihafalkan. Ya, tidak hanya menambahkan D atau ED seperti tadi, tapi ini benar-benar berubah. For example, verb pertama dari make, membuat. Verb keduanya bentuk past berubah menjadi made, ya. Made, sudah membuat. Dan verb ketiganya berubah menjadi made, tapi di sini artinya dibuat. Kemudian find, menemukan, verb pertamanya. Verb keduanya berubah menjadi found, artinya sudah menemukan. Dan verb ketiganya berubah menjadi found, tapi di sini artinya ditemukan. Kemudian verb pertama eat, ya, makan. Verb keduanya menjadi ate, sudah makan. Verb ketiganya berubah menjadi eaten, artinya dimakan. Kemudian kata kerja write. Write artinya menulis. Bentuk keduanya menjadi wrote, ya, sudah menulis. Bentuk ketiganya, verb ketiganya berubah menjadi written, ditulis. Kemudian give. Bentuk pertama give, memberi. Verb keduanya adalah gave, sudah memberi. Dan verb ketiganya adalah given, artinya diberi. Nah,
Untuk regular dan irregular verb bisa kalian temukan di kamus ya. Di situ di kamus biasanya ada tabel regular dan irregular verbs. Oke, sekarang saya akan memberikan gambaran tentang rumus passive voice. Di sini saya akan memberikan 4 tenses ya dalam passive voice. Tenses yang pertama yaitu simple present tense. Tenses yang kedua simple past tense, tenses yang ketiga simple future tense, dan tenses yang terakhir adalah present perfect tense. Untuk rumus passive voice dalam simple present tense adalah subject plus be, am, is, are, plus verb ketiga atau past participle, plus by, plus object. Passive voice dalam simple past tense rumusnya adalah subject plus be, was atau were, plus verb ketiga past participle, plus by, plus object. Kemudian, passive voice dalam simple future tense adalah subject plus shall or will, plus be, plus verb ketiga atau past participle, plus by, plus object. Dan passive voice dalam present perfect tense adalah subject plus have or has, plus been, plus verb ketiga atau past participle, plus by, plus object. Oke, kita akan terangkan satu persatu ya. Nah, sekarang kita akan membahas passive voice dalam simple present tense. Kita lihat dulu active sentence atau kalimat aktif dalam simple present tense. Rumusnya apa? Ya. Subject plus verb s or es plus object. Nah, subject plus verb kata kerja ditambah s atau es plus object. Mengapa di sini ada s atau es? Untuk verb s atau es itu digunakan untuk subjek he, she, it, ya. Sedangkan untuk subjek I, you, we, they tidak perlu kata kerjanya ditambahkan s atau es. Kemudian bentuk pasifnya dalam simple present tense bagaimana? Bentuk pasifnya adalah subjek plus be, am, is, are, plus verb ketiga past participle, plus by, plus object. Kita lihat be-nya di sini ada am, ada is, ada are. Penggunaannya disesuaikan dengan subjeknya. Apabila subjeknya I, maka be-nya am. Apabila subjeknya he, she, it, maka subjeknya to be-nya is. Dan apabila subjeknya I, we, you, they, maka to be-nya adalah are. Jadi am kalau subjeknya I, is kalau subjeknya he, she, it, dan are kalau subjeknya we, you, they. Kita sekarang lihat dalam kalimatnya. Active sentence dalam simple present. Ini contohnya, people marinate small pieces of meat in spicy soy sauce. Ya, seseorang, ya, these people di sini sebagai subjek, verbnya marinates. Marinates itu artinya merendam. Nah, ini ditambahkan s. Kenapa? Karena di sini adalah people, ya. Kemudian objeknya adalah small pieces of meat, potongan-potongan daging yang kecil. In spicy soy sauce, di dalam saus kedelai yang pedas. Kemudian bentuk pasifnya bagaimana? Simple present dalam bentuk pasifnya bagaimana? Untuk objek dalam active sentence itu berubah menjadi subjek dalam passive sentence. Dan subjek dalam active sentence berubah menjadi objek dalam passive sentence. Sehingga kalimatnya seperti ini.
Small pieces of meat, ini kan kedudukannya sebagai objek dalam kalimat aktif. Dalam kalimat pasif berubah menjadi subjek. Small pieces of meat, ya, potongan-potongan daging yang kecil are, kenapa ini to be-nya are? Karena ini jumlahnya banyak ya, dagingnya, potongan-potongan dagingnya banyak. Sehingga kita pakai to be are. Marinated. Marinates, ya, verb marinates itu bentuk ketiganya adalah marinated. Berarti ini regular verbs, kata kerja beraturan ya. Ditambahkan d saja. By, nah ini ada by people. People yang tadinya dalam kalimat aktif, kedudukannya sebagai subjek, dalam kalimat pasif kedudukannya berubah menjadi objek. In spicy soy sauces, ya. Jadi potongan-potongan daging kecil direndam oleh seseorang di saus kedelai yang pedas. Next, passive voice dalam simple past tense. Kita lihat dulu rumus simple past tense dalam active sentence. Rumusnya adalah subjek plus verb kedua atau verb dalam bentuk past tense ya, kata kerjanya dalam bentuk past tense plus objek. Dan simple past tense dalam passive sentence rumusnya adalah subjek plus be, was atau were, plus verb ketiga atau past participle plus by plus objek. Mengapa di sini ada was, ada were? Bagaimana penggunaannya? Penggunaan was itu apabila subjeknya tunggal seperti I, he, she, it. Dan kita menggunakan were untuk subjek yang jumlahnya jamak yaitu we, they, you. Oke, kita lihat dalam kalimat. Active sentence dalam simple past tense kalimatnya seperti ini. I bought a book yesterday. I di sini sebagai subjek, saya bought di sini sebagai verb kedua, artinya membeli. Ya, kalau verb pertamanya adalah buy, verb keduanya bought. Ya, ini adalah irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. A book di sini sebagai objek, ya, yesterday, ya, kemarin. Saya membeli sebuah buku kemarin. Bagaimana bentuk passive sentence-nya? Di sini a book dalam passive voice berubah kedudukannya menjadi subjek, ya. Dan I di sini berubah kedudukannya dalam passive sentence menjadi objek. A book was, kenapa was? Karena ini jumlahnya satu ya, bukunya satu. A book was bought, ini verb ketiganya tetap bought ya. By, bought, bought. Ya, verb ketiganya bought. By, ya ini by oleh me yesterday. Kenapa me bukan I? Nah, ini karena di sini kedudukannya sebagai objek sehingga berubah menjadi me bukan I ya. A book was bought by me yesterday. Sebuah buku dibeli oleh saya kemarin. Kita lanjutkan passive voice in simple future tense. Passive voice dalam bentuk future. Rumusnya dalam kalimat aktif ya, active sentence, subject plus shall or will plus verb pertama plus objek. Kemudian dalam simple future tense dalam passive sentence rumusnya adalah subject plus shall or will plus be plus verb ketiga atau past participle plus by plus objek. Shall atau will itu artinya akan ya, karena future itu kan kejadian yang akan terjadi, ya, sehingga pakainya shall atau will. Kita lihat dalam kalimat.
Active sentence dalam simple future tense, contohnya di sini adalah he will write an article. Dia, ya he di sini sebagai subjek, kemudian ini pakai will, writes, ya. Kenapa di sini pakai s ya? Karena ini we ya. Verbnya adalah writes an article, objek ya, sebuah artikel. Bagaimana passive sentence-nya? Ya, passive sentence-nya adalah an article yang tadinya sebagai objek dalam kalimat aktif berubah kedudukannya menjadi subjek dalam kalimat pasif ya. An article menjadi subjek, will ya, kemudian tambahkan be, will be written. Written adalah verb ketiga dari write ya. Write kemudian bentuk keduanya adalah wrote, bentuk ketiganya adalah written ya, bentuk past participle-nya. By him. Nah, ini he ya tadinya sebagai subjek dalam passive sentence berubah menjadi objek sehingga berubah di sini bukan he tapi him ya. Sebuah artikel telah ditulis olehnya. Ya, artinya seperti itu. Oke, lanjut sekarang passive voice in present perfect tense. What is present perfect tense? Apa itu present perfect tense? Adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi ya atau situasi yang telah dimulai pada masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Itu present perfect tense. Rumusnya dalam active sentence adalah subject plus have or has plus verb ketiga plus object. Have atau has ini penggunaannya bagaimana? Kalau have itu untuk subjek I, we, they, you. Sedangkan has untuk subjek he, she, it. Nah, kemudian passive sentence-nya bagaimana? Subject plus have or has plus been plus verb ketiga past participle plus by plus object. Kita lihat dalam kalimat. Ya. Active sentence dalam present perfect tense kalimatnya seperti ini. A doctor has examined the sick child. A doctor di sini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian has ya pakainya ya karena a doctor. Examined verb ketiga artinya telah memeriksa ya. The sick child. The sick child kedudukannya sebagai objek, anak yang sakit. Seorang dokter telah memeriksa anak yang sakit. Bagaimana perubahannya dalam passive sentence? Ya, kita lihat objek the sick child dalam passive sentence ya berubah menjadi subjek. The sick child has ya. Kenapa pakai has? Karena ini anak-anaknya satu ya jumlahnya. Has been ya pakai been di sini. Examined. Nah, ini tidak ada perubahan ya karena sama-sama menggunakan verb ketiga. By a doctor. Nah, a doctor pada active sentence kedudukannya sebagai subjek dan dalam passive sentence berubah menjadi objek. The sick child has been examined by a doctor. Anak yang sakit itu telah diperiksa oleh seorang dokter. Nah, sekarang Miss Oktin akan memberikan kalian beberapa soal untuk dikerjakan ya. Change these sentences into passive voice. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi kalimat passive voice. Untuk clue-nya, untuk kuncinya, kata kuncinya akan Miss Oktin berikan ya untuk menentukan ini tensisnya apa sehingga kalian
lebih mudah untuk mengerjakannya. Oke, kita lihat satu persatu. Number one, nomor 1. My mom buy a bag for me. Ibu saya membelikan sebuah tas untuk saya. Tensesnya adalah simple present tense. Oke. Number 2. Rudy and Anto clean the class. Rudy dan Anto membersihkan kelas. Ini tensesnya adalah simple present tense. Number 3. I made a cake yesterday. Saya membuat kue kemarin. Nah, di sini ada kata yesterday, artinya kemarin. Berarti tensesnya adalah simple past. Number 4. The children ate the cake. Anak-anak makan kue. Ini tensesnya adalah ya ada kata kerja ate ya. Ate adalah bentuk kedua ya dari kata kerja pertama eat, artinya makan. Berarti ini simple past tense. Number 5. I will bring umbrella tomorrow. Saya akan membawa payung besok. Nah, ini ada kata tomorrow, besok, berarti kalimatnya adalah simple future tense. Oke. Kemudian number 6. The baby will drink a bottle of milk tonight. Bayi itu akan minum sebotol susu nanti malam. Nah, di sini ada will, ada tonight ya. Berarti kalimatnya adalah simple future tense. Number 7. My father has just given some money to me. Ayah saya telah memberi saya beberapa uang ya untuk saya. Nah, ini ada has ya. Berarti kalimatnya adalah ini adalah given di sini, verbnya verb ketiga, present perfect tense. The last number 8. The students has sent the work to the teacher. Murid-murid telah mengirimkan pekerjaannya kepada guru. Ini ada has ya, ada send. Send itu verb ketiga ya, mengirimkan. Sehingga ini ke nomor 8 tensesnya adalah present perfect tense. Oke, students, kalian tulis soalnya, kemudian dijawab di kertas folio dan dikumpulkan pada saat jadwal kunjungan siswa. Ya. Oke, students, I think enough for me. Saya kira cukup dari Miss Oktin. Thank you very much and thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.